Nah, dari semua yang disampaikan oleh Pak Yudho Margono dan termasuk legasi ini buat saya aneh. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya. Karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya, aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu. Kenapa sih nggak diterusin aja? Kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi saya sih kalau mendengar tadi berita, saya sebenarnya dengar berita bahwa beliau tuh akan diganti tuh per awal November. Itu saya udah dengar dari 3 minggu lalu. Tapi saya pikir cuma rumors, orang-orang namanya pengen jadi ya pastilah ya. Tapi ternyata ini kejadian dan lebih cepat daripada awal November. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hiruk pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suudzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suudzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih, Bapak? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Udahlah biar nggak ada kayak begitu lagi, dan Bapak juga nggak usah pusing makan siang lagi gitu kan? Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan? Kemudian juga Kaisang udah silakan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja kayak jadi presiden. Terus yang apa? Soal sosok Pak Agus Nah, sendiri, sosok Pak Agus kan punya kedekatan nih dengan Pak Jokowi tersendiri. Nah, soal people power tadi, terus juga kekuasaan, ini kan isu yang bergulir terus. Ya. Nah, apakah Mbak Pon ini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak Agus Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya khawatir dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini saya sangat isunya geopolitik, kawasan dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh, kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi leadership value-nya kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu, apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders ada leaders, ini kita lagi ngomong negara loh. Dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya. Tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah, jangan sampai nih, amit-amit nih, saya amit-amit 7 tahun, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Ini kita dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang paling utama itu adalah rakyat, bukan penguasa, bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi rakyat. Itu. Dan itu yang membedakan. Dan jangan salah ya, Indonesia ini negara yang lahir dari pergerakan. Dan itu bibit-bibit pergerakan tuh ada. Makanya be very careful dengan gerakan massa. Itu yang saya selalu ingatkan dan kenapa saya harus ingatkan. Makanya saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing. Ya, ada 2 tadi saya kasih pilihan ya. Apakah ganti cawapres? Katanya nggak mungkin. Ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu, saya udah nggak tahu lagi deh.